Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, kali ini kita akan masuk pada contoh penafsiran Al-Quran dengan menggunakan riwayat Israiliyat yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Untuk contoh berikut ini, saya ambil Israiliyat dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir. Namun sebelum itu, saya ingin ingatkan bahwa ketika seorang mufassir memasukkan riwayat Israiliyat ke dalam tafsirnya, tidak serta-merta itu berarti mereka setuju dengan penafsiran tersebut. Bisa jadi riwayat itu telah menyebar di kalangan masyarakat dan mufassir ingin menampakkan sisi lemah dari riwayat tersebut, atau dengan kata lain mereka ingin mengcounter riwayat itu, baik dengan riwayat yang lebih kuat yang dapat dipertanggungjawabkan atau dengan logika yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Baiklah, saya akan mengambil penafsiran surah Qaf pada ayat yang pertama. Qaf, wa qad ruwiya an ba'dis salaf, telah diriwayatkan dari sebagian pendahulu. Salaf ini artinya orang-orang terdahulu. Annahum qalu, bahwa mereka mengatakan Qaf, yang dimaksud dengan Qaf itu jabalun muhitun, adalah gunung yang mengelilingi bijami'il ardi, di seluruh bumi. Yuqalu lahu Jabal Qaf, yang disebut dengan Jabal Qaf. Ini dalam masyarakat Melayu kadang-kadang kalau ada orang tidak pulang-pulang kemudian ditanya mana si fulan, karena dia tidak tahu informasinya dan telah lama sekali dia menghilang, biasanya mereka bilang tidak tahu sudah sampai ke Jabal Qaf. Rupanya Jabal Qaf ini adalah riwayat Israiliyat. Wa ka'anna hadza, yang seperti ini, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu, min khurafati Bani Israel, dari khurafat Bani Israel, dari cerita-cerita aneh yang bersumber dari Bani Israel. Ya. Allati akhazaha anhum ba'dun nas, yang orang-orang mengambilnya dari Bani Israel. Lima ro'a, karena mereka melihat, min jawazir riwayati, dibolehkannya meriwayatkan, anhum, dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yaitu riwayat Israiliyat, mimma la yusaddaqu wa la yukazzabu, dari informasi yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Jadi tidak ada riwayat yang menyatakannya benar, mendukungnya, dan tidak ada juga ayat atau riwayat yang nyata dan jelas meniadakannya. Wa indi, menurut saya, kata Ibnu Katsir, anna haza, bahwa riwayat ini, wa amsalahu, dan yang semisal dengannya, wa asbahahu, dan yang menyerupainya, min ikhtilaqi ba'diz zanadiqatihim, adalah karangan dari orang-orang zindik mereka. Yalbasuna bihi 'alan nas amradinihim, mereka mencampur adukkan kepada manusia urusan agamanya. Urusan agama berupa riwayat yang sahih dan riwayat yang batil, firman Allah yang dicampur-campur dengan karangan manusia. Kama aftara fi hadhil ummah, sebagaimana kondisi seperti ini juga menimpa umat kita ini, umat Nabi kita ini, umat Nabi Muhammad. Ma'a jalali qadri ulama'iha wa huffaziha, dengan kemuliaan para ulamanya dan para hafiznya, penjaganya, bahwa riwayat
yang disampaikan Nabi itu melalui seleksi yang begitu ketat. Al-Quran saja kalau kita belajar itu bagaimana penulisannya itu sangat ketat syarat yang diberikan oleh tim-tim penulisnya untuk bisa menuliskannya di dalam mushaf. Begitu juga dalam riwayat hadis. Sehingga muncul sebuah kebijakan mempersempit periwayatan. Kemudian ada upaya untuk menyeleksi hadis-hadis yang sahih. Wa a'immatiha, dan para pemimpinnya, para para ulamanya. Ahaditsun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bil ahdi min qidamin bi ummati fa kaifa bi ummati Bani Israel ma'atulil mada. Yang informasi tentang Islam itu baru, ya. Demikian baru pun telah terjadi banyak penyimpangan, baik yang disengaja oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Islam atau tidak disengaja. Fakaifa bi ummati Bani Israel, lebih-lebih lagi dengan Bani Israel, ma'atulil mada, dengan panjangnya waktu dari beliau sampai kepada orang-orang Israel itu, wa qillatil huffazin nuqadi fihim, dan sedikitnya orang yang punya kapasitas hafalan yang baik, sehingga tercampur adukkan ajaran Allah dengan tulisan pikiran manusia. Wa syurbihimul khumur, dan kebiasaan mereka meminum arak yang diharamkan itu. Wa tahrifi ulama'ihimul kalim, dan perubahan yang dilakukan oleh para ulama mereka terhadap firman Allah, an mawadhihi, dirubah dari satu tempat ke tempat lainnya. Wa tabdili kutubillahi wa ayatihi, dan merubah kitab Allah dan ayatnya. Wa innama abaha syari'u, yang dibolehkan oleh syariat Islam, anhum, dari mereka, fi qawlihi, dalam sabda Nabi, wa haddisu an bani Israila wala haraja, silakan bercerita tentang Bani Israel, tentang mereka, wala haraja, dan itu tidak berdosa. Maksudnya menurut Ibnu Katsir, fima qad yujawwizuhul aqla, pada hal-hal yang menurut akal itu dibolehkan, ya, akal tidak menentang itu, dan riwayat tidak ada yang menentangnya, maka boleh. Fa amma fima tahiluhu al-uqul wa yuhkamu fihi bil butlan, adapun yang mustahil menurut akal dan batal dinyatakan batal secara hukum, maksudnya hukum akal menolak itu. Wa yughlab ala zununi kizbuhu, dan menurut prasangka dalam akal kita itu lebih kuat dustanya, falaysa min hadzal qabil, maka tidak termasuk dari bagian yang dibolehkan untuk diceritakan ini. Tapi apakan daya, manusia telah menyebarkan cerita ini dan sudah masuk kepada di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh sebab itu, maka berita-berita seperti ini menurut Ibnu Katsir tidak layak dipertimbangkan, apalagi digunakan untuk dijadikan penafsiran. Contoh yang lain, umpamanya seperti ketika menafsirkan nun, itu ada juga riwayat Israiliyat yang menyatakan kurang lebih bahwa nun itu adalah hutun azim, adalah ikan paus yang sangat besar.
Di atas kepala ikan paus itu, di atas badan ikan paus itu ada berdiri 4 banteng. Masing-masing banteng itu memiliki ribuan tanduk. Dan di atas ribuan tanduk itulah bumi kita berada. Jadi kalau ikan paus itu bergerak, maka bergeraklah banteng di atasnya, dan karena pergerakan itu bergeraklah tanduk-tanduknya, dan karena gerakan tanduk itu maka bergoyanglah bumi kita. Itulah yang menjadi gempa. Ini versi riwayat Israiliyat.